Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Muhammad Rashid, peserta PKDP UIN Raden Mas Said Surakarta tahun 2025 dari Kampus Institut Agama Islam Darul Ulum Kandangan, Kalimantan Selatan. Pada kesempatan hari ini saya akan menyampaikan video bahan atau sumber pembelajaran dengan tema penggunaan metode hisab dan ru'yah dalam penentuan awal bulan Kamariah, baik dari aspek kelebihan maupun kekurangan dari masing-masing metode tersebut. Selamat menyaksikan. Nah, sekarang kita bahas ya terkait kelebihan dan kekurangan masing-masing metode hisab dan metode ruqyah. Jadi kita tidak berdebat kita pakai hisab kah, pakai ruqyah kah? Karena memang masing-masing punya alasan, punya argumentasi. Tapi kita sekarang lihat ada tidak kelemahan dan kelebihannya masing-masing. Nah, kelebihan hisab. Kelebihan ruqyah dulu. Nah, kelebihan ruqyah ini dia punya landasan dari Al-Quran maupun hadis. Jelas ya bahwa Nabi itu memang prakteknya di lapangan ketika ingin menentukan kapan masuknya awal bulan itu ya dengan menggunakan metode ruqyatul hilal. Itu jelas dipraktekkan oleh Nabi dan juga para sahabat. Hadisnya ada, ayatnya juga ada. Kemudian kelebihan ruqyah yang lain, ruqyah ini adalah metode ilmiah yang akurat. Kenapa? Karena dia bisa dibuktikan secara langsung, secara empiris dengan mata. Kan ada buktinya. Hilal itu terlihat ya karena memang disaksikan dengan mata atau dengan alat. Dia prinsip ilmiahnya jelas, terukur, bisa dilihat, bisa diamati. Nah, itu metode ruqyah. Nah, kelebihannya metode hisab apa? Juga ada. Jadi kita berimbang ya. Kelebihannya 2, kemudian sama-sama 2. Kelebihan ruqyah 2, kelebihan hisabnya 2. Hisab itu dapat menentukan posisi hilal tanpa terhalang oleh mendung, kabut atau awan. Nah, ini kelebihan hisab. Jadi kalau menurut sistem perhitungan, hilalnya sudah berada di atas ufuk, terlihat atau tidak terlihat tidak penting. Kemudian ada kabut, ada asap, ada mendung, ada awan, tidak penting juga. Nah, itu artinya dia tidak terhalang oleh mendung atau kabut. Nah, ini kelebihannya hisab. Nah, kemudian yang terakhir, kelebihannya satu-satunya cara untuk membuat kalender yang mapan ya hanya dengan hisab. Jadi memang kelebihannya hisab itu kita bisa membuat kalender. Tahun ini, tahun depan, 100 tahun, bahkan 1000 tahun yang akan datang bisa kita lakukan. Atau kita bisa membuat sebuah kalender. Nah, makanya orang-orang hisab ini orang-orang yang sukanya kepastian ya, jelas. Kalau ruqyah ini kan dia tidak jelas ya, tidak punya kepastian. Jadi ada buktinya dulu baru bisa dipastikan hilal itu, masuknya awal bulan. Nah, yang terakhir kekurangan hisab ya, dan juga kekurangannya ruqyah. Kita mulai dengan kekurangannya ruqyah dulu. Bahwa hilal tanggal 1 itu sangat sulit untuk diamati. Nah, ini jelas ya. Bahwa untuk mengamati hilal itu bukan sesuatu yang mudah. Jangankan pakai alat, pakai teropong, pakai mata itu apalagi ya, tambah sulit. Karena untuk pakai teropong saja kadang orang tidak bisa melihat hilal karena saking tipisnya, saking redupnya cahaya hilal, apalagi dengan mata. Jadi apalagi nanti ditambah kondisi langit yang mendung, yang berawan, itu makin susah. Atau nanti pada saat matahari terbenam itu kan langit belum benar-benar gelap kan ya, masih ada cahaya kan, cahaya matahari. Atau yang biasa kita kenal itu dengan mega merah ya, jadi ada warna merah di ufuk sebelah barat. Itu ganggu untuk melakukan ruqyatul hilal karena dia tersamarkan oleh cahaya matahari yang menjelang tenggelam itu. Kedua, ruqyah itu kerap terkendala cuaca mendung atau langit yang tertutup awan. Nah, ini masalah lain yang memang juga kerap terjadi saat pelaksanaan ruqyatul hilal. Bahkan
Saya punya dosen di UIN Semarang itu, dosen senior, tokoh falak nasional ya. Jadi beliau itu salah satu tokoh falak nasional yang menjadi referensi tentang ilmu falak di Indonesia. Itu beliau, menurut pengakuan beliau, sekarang beliau sudah pensiun, itu tidak pernah melihat hilal satu kali pun. Sidin sudah pensiun, 65 tahun lebih umur beliau, tidak pernah menyaksikan hilal, padahal ahli falak. Nah itu kendalanya, karena memang sulit kita menyaksikan hilal, apalagi kondisi cuaca di Indonesia ini yang sering berawan ketika senja atau ketika menjelang malam itu. Kemudian kualitas peruqyah yang sangat diragukan ya, karena memang mata kita ini punya kelemahan ya. Jadi apa yang terlihat oleh mata kita itu belum tentu sesuai dengan keadaan sebenarnya, kan begitu biasanya. Ada orang ngaku melihat hilal, tapi ternyata jangan-jangan itu adalah hanya goresan awan atau goresan cahaya matahari yang terkena awan. Itu kan sulit kita. Mata ini kan sering menipu. Jadi sulit untuk hanya berpegang pada penglihatannya mata, karena dia memang sering menipu. Nah kemudian kekurangannya hisab ya. Jadi pertama banyak penolakan memang dari para ulama, terutama ulama salaf ya, karena mereka menolak hisab karena tidak ada landasannya, kata mereka. Tidak ada dasar hukumnya di dalam hadis maupun dalam Al-Quran, itu kata mereka. Kemudian ada banyak versi hisab ya, nanti kita belajar ada banyak versi hisab. Jadi beda sistemnya, beda juga nanti hasilnya. Nah itu kekurangan hisab. Karena semakin banyak metodenya, nanti semakin banyak juga nanti hasilnya yang berbeda-beda. Itu kelemahannya hisab. Kemudian kelemahannya hisab selanjutnya, tidak mempertimbangkan penampakan hilal ya. Jadi hanya berdasarkan pada perhitungan secara matematis. Nah ini kelemahannya hisab juga. Jadi secara syar'i ini tidak memenuhi. Kenapa saya sebut tidak memenuhi? Karena hisab ini banyak yang mengatakan atau berpandangan tidak ada dalilnya dalam Islam, karena Nabi hanya menggunakan ruqyah. Secara ilmiah pun, secara sains pun tidak memenuhi ya. Karena kalau kita belajar prinsip sains kan itu kan, sains itu kan harus rasional dan juga harus empiris kan ya. Jadi di filsafat ilmu ya, mungkin teman-teman sudah belajar. Jadi prinsip sains itu dia harus rasional, harus empiris. Jadi tidak cukup hanya berdasarkan pada teori, hanya perhitungan, tapi juga harus dibuktikan di lapangan. Nah itu kurangnya hisab. Nah jadi prinsip syar'inya belum dapat, prinsip ilmiahnya pun juga belum dapat. Jadi hisab ini masih tanggung ya metodenya. Dia tidak bisa dikatakan sebagai prinsip ilmiah atau dikatakan sesuatu itu ilmiah kalau belum bisa dibuktikan di lapangan, atau kalau dia belum rasional. Nah sayangnya hisab ini dia hanya berkutat pada aspek rasional. Rasional sih, menurut perhitungan bahwa hilal itu sudah berada di atas ufuk, itu rasional. Tapi empiris enggak, kan enggak bisa dibuktikan, karena hisab ini dia tidak memerlukan ruqyatul hilal. Nah jadi itu ya, kita sudah bahas masing-masing kelebihan dan kelemahannya metode ruqyah dan hisab. Jadi memang kesimpulannya bahwa baik metode ruqyah maupun metode hisab itu masing-masing punya kelemahan dan punya kelebihan. Jadi hisab ini tidak bisa berdiri sendiri, ruqyah juga tidak bisa berdiri sendiri, harus saling melengkapi, saling menguatkan satu sama lain. Nah makanya saat ini ya memang dunia ini secara umum atau secara khusus di Indonesia ini sedang merumuskan metode penentuan awal bulan yang menggabungkan antara hisab dan ruqyah. Jadi tidak hanya satu, hisab saja atau ruqyah saja, tidak, tapi bagaimana merumuskan sebuah metode yang menggabungkan antara hisab dan ruqyah dan bisa diterima oleh semua kalangan. Jadi keduanya ini diintegrasikan kemudian dijadikan sebuah metode penentuan awal bulan Qamariyah. Lebih jelasnya nanti kita akan bahas di pertemuan-pertemuan selanjutnya terkait integrasi hisab dan ruqyah dalam penetapan awal bulan Qamariyah atau kalender Islam. Baik teman-teman semua, berdasarkan materi yang tadi sudah dipaparkan, berikut adalah tugas yang akan kawan-kawan
kerjakan dan akan dikumpulkan di pertemuan selanjutnya. Silahkan disimak dan dipelajari baik-baik tugasnya ya. Oke, terima kasih. Demikian video bahan atau sumber pembelajaran dengan materi penggunaan hisab dan ru'yah dalam penentuan awal bulan, Qamariyah, kelebihan dan kekurangannya. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.